Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru untuk kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang seseorang yang bertemu dengan malaikat maut pada satu hari. Dan malaikat maut itu berkata kepada orang itu, aku ditugaskan untuk mengambil 10.000 nyawa orang di kota ini pada malam ini. Orang itu segera pergi ke berbagai sudut kota dan bercerita, waspada, waspada. Malaikat maut telah datang ke kota kita dan dia akan mengambil 10.000 nyawa dari antara kita pada malam hari ini. Apa yang terjadi keesokan harinya? Ternyata keesokan harinya yang mati itu 72.000 orang, bukan 10.000 orang. Orang ini kemudian komplain kepada malaikat maut, kamu bohong. Katanya kamu hanya akan mengambil 10.000 nyawa orang di kota ini. Kenapa yang mati 72.000 orang? Lalu malaikat maut itu mengatakan, saya tidak salah. Saya memang hanya mengambil 10.000 nyawa orang dari kota ini. Sisanya itu mati karena ketakutan atau karena kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 14 Agustus 1989, majalah Time melaporkan sebuah kisah tentang seseorang yang khawatir bahwa ia telah terjangkit oleh sebuah penyakit yang disebut sebagai Lyme disease. Sebuah penyakit yang ditularkan oleh rusa atau oleh kijang dan menimbulkan kelumpuhan bagi orang yang terjangkit penyakit ini, saudara. Orang ini adalah seorang pemburu dan dia biasa berburu rusa. Dan ia merasa khawatir bahwa jangan-jangan ia terjangkit atau digigit oleh kutu yang biasa hinggap di rusa yang menyebabkan penyakit Lyme disease ini. Lalu dia pergi ke dokter. Dokter melakukan penelitian tes yang sangat komprehensif kepada orang ini, saudara. Dan hasilnya mengatakan bahwa kamu tidak terjangkit oleh Lyme disease. Tetapi orang itu tetap khawatir, saudara. Dia tetap khawatir bahwa dia digigit oleh kutu rusa yang menyebabkan Lyme disease. Dan dia juga telah menularkan penyakit itu kepada istrinya, saudara. Dokter sekali lagi mengatakan, hasil tes membuktikan kamu tidak terjangkit oleh penyakit Lyme disease. Dan tidak mungkin kamu bisa menularkan penyakit itu kepada istrimu, kecuali kamu itu kutu rusa. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang itu tetap tidak percaya penjelasan dari sang dokter. Ia begitu terganggu oleh kekhawatirannya. Sehingga akhirnya saudara, ia membunuh istrinya dan akhirnya dia juga bunuh diri, saudara. Ketika polisi datang ke rumahnya dan memeriksa kotak suratnya, di situ ditemukan ada banyak selebaran, ada banyak artikel tentang Lyme disease. Dan di situ juga ada beberapa surat appointment dengan dokter, dan ada begitu banyak berita tentang Lyme disease, saudara. Orang ini bukan saja dilumpuhkan oleh karena ketakutan dan kekhawatiran. Tapi orang ini betul-betul terbunuh oleh karena kekhawatirannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu, minggu lalu kita sudah belajar, kita semua tidak lepas dari masalah dalam kehidupan kita. Dan kita semua sudah belajar minggu lalu bahwa kita semua tidak lepas dari kekhawatiran di tengah-tengah hidup kita. Kekhawatiran dalam skala besar, sedang, atau kecil, itu hadir dalam kehidupan kita. Ada di antara kita yang khawatir dengan satu atau dua hal. Tapi mungkin di antara kita khawatir dengan berbagai hal yang begitu complicated dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa hidup dengan meminimalkan kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi. Saudara, Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar resep dari Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa meminimalkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan bagaimana diagnosa Tuhan Yesus atas kekhawatiran kita. Apa yang membuat kita khawatir? Apa akar masalah yang membuat kita khawatir?
Saudara, diagnosa Tuhan Yesus tentang sumber kekhawatiran kita itu berbeda dengan orang dunia mendiagnosa kekhawatiran kita. Orang dunia berkata, kita khawatir oleh karena hal-hal yang bersifat eksternal terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kita khawatir karena apa, saudara? Kita khawatir penyebabnya dikatakan mungkin karena masalah keuangan. Kalau kita tidak punya uang, kita khawatir. Tapi kalau kita punya uang, kita tidak mungkin khawatir. Itu kata dunia. Orang dunia berkata, kita khawatir penyebabnya adalah masalah kesehatan. Kalau kita sehat, kita tidak akan khawatir. Orang dunia berkata, kita khawatir karena masalah relasi. Kalau setiap relasi dalam kehidupan kita itu semua bagus, kita tidak mungkin khawatir. Ada orang berkata, dunia berkata, kita khawatir itu karena masalah pekerjaan atau usaha. Kalau pekerjaan kita baik lancar, kalau usaha kita sukses dan lancar, kita tidak mungkin khawatir. Saudara, jadi inti dari masalah kekhawatiran kita, akar dari masalah kekhawatiran dalam kehidupan kita, itu datang dari luar kita. Itu bersifat eksternal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah diagnosa ini benar atau tidak? Menurut Tuhan Yesus, diagnosa ini tidak tepat. Karena di dalam realita hidup ini kita bisa melihat ada orang yang cacat atau lumpuh, saudara. Tetapi tetap happy menjalani hidup ini dengan bersuka cita. Ada orang yang ekonominya sangat minim, sangat sederhana. Besok mau makan apa dia tidak tahu. Tapi dia tetap tidak khawatir tentang hari esok. Sebaliknya, ada orang yang berlimpah-limpah hartanya, tetapi dia tidak pernah tidur nyenyak karena pikirannya dikuasai oleh berbagai macam ketakutan, berbagai macam kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, mengapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena akar dari kekhawatiran itu bukan berasal dari diri kita. Akar dari masalah kekhawatiran kita bukan bersifat eksternal, yaitu apa yang terjadi di sekeliling hidup kita. Tapi akar dari masalah kekhawatiran, penyebab dari kekhawatiran itu ternyata ada di dalam diri kita. Yaitu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bereaksi terhadap segala kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Contoh sederhana, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu pernah naik roller coaster? Ada nggak berani, betul nggak? Dia aja udah takut, dia orang kayak ular gitu, udah takut. Tapi ada orang senang banget, betul nggak? Ada 2 orang bisa naik ke roller coaster, itu mungkin duduknya kiri kan, ya bersebelahan. 2 orang naik roller coaster, mereka bisa berteriak dengan suara kencang, tapi alasan mereka berteriak itu bisa beda. Betul nggak? Yang satu bisa berteriak karena ketakutan. Maka dia berteriak, ketakutan saudara. Yang satu berteriak karena kegirangan. Suka, senang, excited dengan apa yang terjadi. 2 orang menghadapi kondisi yang sama. Keadaan yang sama. Tapi memberikan reaksi, memberikan respon yang berbeda. Artinya apa saudara? Artinya penyebabnya itu bukan di luar sana. Penyebabnya bukan hal yang terjadi di sekeliling kita. Tapi penyebabnya itu ada di dalam diri kita. Jadi akar masalah kekhawatiran itu bukan apa yang terjadi di luar diri kita. Tapi akar dari kekhawatiran kita itu ada di dalam hati kita. Di dalam diri kita. Saudara, menurut sudut pandang atau diagnosa dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan ada 3 alasan mengapa kita khawatir. Di dalam perikop firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita 3 alasan mengapa kita khawatir. Alasan pertama, karena kita menyimpan harta kita di tempat yang salah. Kita menyimpan harta kita di tempat yang salah. Ada sebuah kalimat bijak mengatakan demikian. Apabila kita kehilangan harta kita, kita tidak kehilangan apa-apa. Apabila kita kehilangan kesehatan kita, kita kehilangan sesuatu. Tetapi apabila kita kehilangan karakter kita, maka kita kehilangan segala sesuatu. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat ke-19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya.
dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi Tuhan Yesus memberikan kita alasan pertama mengapa kita khawatir tentang hidup kita. Alasannya karena kita menyimpan harta kita di tempat yang salah. Kedua, saudara, Tuhan Yesus berkata, alasan kita khawatir karena kita melihat hidup ini dari perspektif yang salah. Kita melihat hidup ini dari cara pandang, sudut pandang yang salah. Ayat 22 dan 23 Tuhan Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan ini. Saudara, mata rohani memiliki mata rohani untuk memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dari perspektif Tuhan. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Apabila mata rohani kita itu gelap, maka hati kita pun akan gelap. Dan kalau mata rohani kita gelap, hati kita gelap, kita tidak bisa membedakan dalam hidup ini apa yang benar dan apa yang salah. Apa yang sungguh-sungguh penting dalam hidup ini dan apa yang sebetulnya tidak terlalu penting dalam hidup ini. Kita tidak bisa membedakannya. Mengapa? Karena mata rohani kita itu buta. Sehingga kita tidak bisa memandang segala sesuatu dari perspektif yang benar. Yang terjadi adalah kita memandang segala sesuatu dari perspektif yang salah. Akibatnya muncul berbagai kekhawatiran dalam hidup kita. Itu kata Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara. Alasan kita khawatir, Tuhan Yesus berkata, karena kita melayani tuan yang salah. Kita melayani majikan yang salah. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, statement dari Tuhan Yesus ini sangat tegas. Tidak seorang pun yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa punya dua majikan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa satu sisi kita mau mengabdi kepada Tuhan dan satu sisi lain kita mengabdi kepada Mammon atau kepada uang, kepada harta benda. Tidak bisa. Kita harus pilih salah satu. Yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita, Tuhan ataukah materi. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua-duanya. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak bisa melayani Tuhan dan melayani uang pada saat yang bersamaan. Apabila di dalam kehidupan kita, jikalau uang, materi itu yang menjadi sumber kehidupan kita, hal yang penting dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadikan uang dan materi sebagai sumber rasa aman kita. Kalau kita punya uang yang banyak, hati kita tenang. Kita merasa kita bisa men-secure our future, masa depan kita, aman. Sampai tua, Tuhan mau kasih umur sampai 100 tahun pun aman, karena harta kita cukup. Kita nggak usah khawatir tentang anak-anak kita, masa depan mereka. Mereka mau sekolah, nggak mau sekolah, nggak apa-apa. Mereka mau kerja, nggak mau kerja, nggak apa-apa. Kita punya resources untuk mereka. Kita nggak khawatir. Kita menjadikan uang sebagai sumber rasa damai kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan itu menjadi masalah. Karena tidak seorang pun yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan salah paham. Di sini Tuhan Yesus bukan berkata bahwa kita tidak boleh cari uang. Di sini Tuhan Yesus bukan sedang berkata kita tidak boleh memiliki harta benda. No. Tapi Tuhan Yesus ingin berbicara kepada kita. Apa yang menjadi prioritas? Apa yang menjadi sumber rasa aman dalam hidup kita? Dan Tuhan Yesus ingin berkata kepada kita, sumber dari rasa aman kita bukan terletak pada materi yang kita miliki. Sumber dari rasa aman kita bukan terletak daripada segala harta milik yang ada. Tapi sumber dari rasa aman itu seharusnya ada di dalam Tuhan, bukan di dalam materi. Maka Tuhan Yesus mengatakan, siapa akan menjadi majikan dalam hidup kita? Siapa akan menjadi tuan dalam hidup kita? Apakah Tuhan atau Mammon? Dan jikalau kita menjadikan Mammon sebagai tuan majikan dalam kehidupan kita, jelas saja hidup kita akan penuh dengan kekhawatiran. Itu menurut Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus memberikan diagnosa 3 alasan mengapa kita hidup dalam kekhawatiran.
Selanjutnya Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita resep, rahasia bagaimana kita bisa meminimalisir kekhawatiran dalam kehidupan kita. Mulai dari ayat ke-25 sampai ayat ke-34. Beberapa prinsip saya sudah sampaikan minggu lalu. Tapi hari ini kita akan melihat dari perspektif berbeda. Apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Resep tentang menghadapi kekhawatiran. Yang pertama, resep pertama. Memiliki nilai yang benar menolong kita mengatasi kekhawatiran. Memiliki nilai yang benar menolong kita mengatasi kekhawatiran. Ayat 25b berkata, Tuhan Yesus bertanya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, pertanyaan ini ada pertanyaan tentang the value of life, nilai hidup. Tuhan Yesus berkata apa? Manakah yang lebih penting? Hidup atau makanan untuk mempertahankan hidup? Jawabannya sudah pasti, hidup itu lebih penting daripada makanan. Kedua, manakah yang lebih penting? Tubuh atau pakaian untuk menutupi tubuh? Sudah jelas, tubuh lebih penting daripada pakaian. Isi lebih penting daripada bungkusnya. Isi lebih penting daripada packagingnya. Tubuh kita itu lebih penting di mata Tuhan daripada pakaian yang kita kenakan. Ini bicara tentang value, nilai. Ini bicara tentang the value, nilai dari kehidupan kita, saudara. Mana yang lebih penting, saudara? Memiliki nilai yang benar itu menolong kita mengatasi kekhawatiran dalam hidup kita. Resep kedua, memiliki identitas yang benar menolong kita mengatasi kekhawatiran. Saudara, ayat 26 Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Itu kalimat penekanannya. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini bicara tentang identitas kita. Siapa diri kita di hadapan Tuhan. Minggu lalu kita sudah melihat masalah utama akar masalah dalam kehidupan kita. Akar kekhawatiran dalam kehidupan kita adalah our poor self-image. Gambar diri kita yang salah. Kita menganggap diri kita tidak berguna, kita menganggap diri kita tidak ada apa-apanya, kita menganggap diri kita begitu buruk, saudara. Di sini bicara tentang bagaimana kita memandang identitas kita. Tuhan Yesus berkata, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Terjemahan lain mengatakan, bukankah kamu jauh lebih berharga, lebih precious dibandingkan burung-burung itu? Bukan berarti burung-burung tidak berharga, tidak. Sama-sama ciptaan Tuhan. Tetapi dibandingkan dengan burung di udara, kita jauh lebih berharga di mata Tuhan. Mengapa? Karena kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan Bapa di sorga ada Bapa kita. Bapa yang begitu mencintai kita. Bapa yang begitu menganggap kita begitu precious di matanya. Masa Bapa di sorga yang mencintai kita, itu meninggalkan kita. Masa Bapa kita di sorga begitu mencintai kita, tidak menolong kita ketika kita membutuhkan sesuatu di dalam hidup ini. Ketika kita tergoda untuk khawatir tentang pekerjaan kita, usaha kita. Ketika kita tergoda khawatir tentang kesehatan kita. Ketika kita tergoda untuk khawatir tentang relasi-relasi, tentang masa depan kita, tentang hari esok kita, tentang anak-anak kita, tentang keluarga kita. Mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita dan kita begitu precious di mata Tuhan. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2024 ini, mari kita juga memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami kesulitan, pergumulan yang melampaui kekuatan kita. Masih ingat 1 Korintus pasal 13, Tuhan Yesus berkata, kita berkata, segala pergumulan, segala pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi dalam hidup ini tidak akan melampaui kekuatan manusia. Dan ketika kita dicobai, dikatakan Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kita. Itu janji Tuhan kepada kita. Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak akan menghadapi pencobaan. Tuhan tidak berjanji kita tidak akan mengalami sakit penyakit.
Tuhan tidak berjanji kita tidak akan menghadapi segala macam pergumulan. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaannya. Tuhan menjanjikan kekuatannya. Mengapa? Karena kita precious di hadapan Tuhan. Kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara? Yang ketiga, resep yang ketiga, memiliki perspektif yang benar menolong kita mengatasi kekhawatiran. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Minggu lalu saya sudah mengatakan, satu hasta itu 18 inci. Apakah dengan kekhawatiran kita bisa memperpanjang hidup kita di dunia ini? Saudara, prinsip Tuhan Yesus di sini adalah kita harus sadar, aware bahwa di dalam hidup ini ada banyak masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Dalam hidup ini ada banyak keadaan-keadaan yang tidak bisa kita prediksi. Dalam hidup ini ada banyak pergumulan-pergumulan yang di luar kontrol kita. Setiap waktu, setiap saat ada saja peristiwa di sekitar kita itu bisa terjadi. Dan kita tidak bisa mengantisipasi. Bahkan kita tidak bisa mengontrolnya. Jadi apa yang maksud Tuhan Yesus di sini? Maksud Tuhan Yesus di sini adalah supaya kita memiliki sebuah perspektif yang benar. Bahwa dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Ada banyak pergumulan yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita. Tetapi kita percaya, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan burung-burung di udara. Yang menciptakan bunga-bunga di padang. Yang menciptakan segala sesuatu. Dia mengontrol segala sesuatu. Jadi apa bagian kita? Bagian kita adalah dengan segala resources, sarana yang Tuhan berikan. Dengan segala akal budi yang Tuhan berikan. Mari kita jalankan bagian kita. Do the best bagian kita. Dan sisanya kita percayakan kepada Tuhan. Hal yang masih bisa kita kontrol, hal yang masih bisa kita selesaikan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Dengan resources yang Tuhan berikan. Dengan hikmat yang Tuhan berikan. Tapi hal yang di luar kemampuan kita, hal yang tidak bisa kita kontrol, apa yang harus kita lakukan? Berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah lakukan apa yang bisa saya lakukan. Yang saya tahu yang harus saya lakukan. Yang bisa saya lakukan Tuhan. Tapi ada banyak hal yang tidak bisa saya selesaikan. Tuhan, itu urusan kamu Tuhan. Itu bagian kamu. Ini prinsip ketiga, resep ketiga. Yaitu memiliki perspektif yang benar tentang hidup ini. Menolong kita mengatasi kekhawatiran. Yang terakhir, resep keempat. Memiliki iman yang benar menolong kita mengatasi kekhawatiran. Saudara, ayat ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, perhatikan di sini Tuhan Yesus bukan menegur para pendengarnya sebagai orang yang tidak punya iman. Tidak. Tuhan Yesus menegur orang banyak karena mereka apa? Kurang percaya, kurang beriman. Mereka lupa, saudara. Mereka lupa. Pertama, bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Apa yang mereka tidak bisa, Tuhan bisa. Apa yang mereka tidak sanggup lakukan, Tuhan sanggup melakukannya. Kedua, Allah hadir. Mereka lupa bahwa Allah hadir bersama dengan mereka dan akan memelihara mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Dalam kondisi apapun, Tuhan Immanuel bersama dengan mereka. Dan berjanji memelihara mereka. Mereka lupa. Ketiga, saudara, mereka lupa bahwa Allah adalah Allah memiliki tujuan dan agenda atas hidup kita. Dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah untuk menggenapkan agendanya, rencananya atas kehidupan setiap kita. Meskipun kita sulit menerima, meskipun kita tidak bisa mengerti. Tetapi Tuhan punya rencana, agenda yang indah untuk kehidupan setiap kita. Memiliki iman yang benar menolong kita mengatasi kekhawatiran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara,
Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi dalam perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini. Sebelum kita mencari pertolongan ke tempat lain. Sebelum kita terus-menerus hidup di dalam kekhawatiran. Mari kita belajar untuk melihat ke atas. Melihat kepada Tuhan. Dan menaruh iman kita kepada Tuhan. Karena ayat 32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan Yesus menyuruh kita tidak khawatir. Mengapa, saudara? Karena dikatakan, karena Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu, saudara. Tuhan ingin kita belajar beriman kepadanya. Iman yang benar adalah iman yang percaya bahwa di dalam segala keadaan hidupku, Tuhan tahu. Di dalam segala hal yang ku alami, Tuhan tahu. Di dalam segala kerentanan dan ketakutanku, Tuhan tahu. Dan karena Tuhan tahu segala sesuatu, maka Tuhan mengajak kita untuk menjadikan Dia sebagai prioritas, sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber pertolongan dalam hidup kita. Maka di ayat 33 mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apabila kita mau memprioritaskan Tuhan atas hidup kita, apabila kita mau menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan dalam kehidupan kita, Tuhan akan urus semua yang lain. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya carilah Tuhan lebih dahulu. Maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Artinya semua hal yang kita butuhkan, Tuhan akan bereskan. Tuhan akan cukupkan. Itu janji firman Tuhan kepada kita hari ini. Dan biarlah kebenaran ini boleh menjadi pegangan bagi kita. Di dalam kita menjalani hari-hari di tahun 2024. Yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan kita hadapi. Tapi marilah kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, menjadi sumber pertolongan atas kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita